Masih terbaru untuk Anda. Kita lanjutkan lagi perbincangan mengenai kenaikan dari iuran BPJS. Masih bersama saya, Kepala Humas dari BPJS, Mas Iqbal. Dari Komisi 9 DPR ada Pak Saleh Daulay dan juga Bang Timbul Siregar dari Koordinator BPJS Watch. Tadi saya mau menanyakan apa yang dikatakan oleh Bang Timbul tadi saat sebelum kita ada gangguan komunikasi mengenai bahwa kesulitan bagi masyarakat ini bukan hanya kondisi COVID-19 dan berkurangnya pendapatan masyarakat, tapi juga memang ada sejumlah aturan yang ternyata bisa membuat peserta ini terkena denda sampai berkali-kali begitu, sehingga ini justru akan lebih berat lagi. Apakah benar begitu, Mas Iqbal? Ya, pertama perlu kita jelaskan ya bahwa sebetulnya denda layanan itu terjadi karena peserta yang menunggak. Itu harus benar. Jadi ada syarat ketika ada denda layanan menunggak dan dia mengakses pelayanan rawat inap di rumah sakit. Jadi permasalahannya sebetulnya karena tunggakannya. Jadi tidak bisa dipukul rata bahwa karena dia harus dibela karena ada besaran yang disesuaikan soal denda layanan yang 2,5% itu masih berlaku di 2020, baru di 5%-nya. Dan tentu sebetulnya yang disampaikan Pak Saleh tadi sangat relevan ketika di poin 2 beliau menyatakan harus ada perbaikan data sehingga teman-teman yang memang harusnya layak untuk masuk dalam skema penerima bantuan iuran diakomodir di sana. Karena kalau kita melihat konstruksi iuran JKN ini kan semua orang membayar iuran. Kalau tidak mampu dan miskin ditanggung oleh negara sepenuhnya seperti itu. Nah, soal telemedicine dan yang lain tentu kita komplain terhadap regulasi. Kalau di Vaskes tingkat pertama itu sudah dilakukan. Tetapi memang yang diharapkan memang ada semacam terobosan yang diminta oleh Pak Timbul. Kita menghargai upaya itu. Tetapi kembali bahwa BPJS Kesehatan berkomitmen untuk melakukan perbaikan. Apa yang saya tangkap dari yang dijelaskan Pak Timbul dari Pak Saleh, poin 2, 3, dan 4 itu sangat relevan dan menjadi PR bagi kami untuk melakukan perbaikan. Oke. Nah, terkait saya ke Pak Saleh terkait dengan teman-teman dari KPCDI yang menggugat ini kan akhirnya sudah diputuskan oleh MA sehingga tidak ada upaya hukum lagi. Tadi Anda juga mengkonfirmasi hal tersebut. Informasinya mereka kini justru akan ke DPR, Pak Saleh, untuk menagih janji DPR mengenai apa yang tadi Anda katakan, membuat mereka ke dalam kelompok penerima bantuan iuran. Apa langkah yang sudah dilakukan oleh DPR atau akan dilakukan oleh DPR untuk membantu ini? Ya, sebetulnya kan ini periode yang lalu mereka sudah datang ya. Ketika mereka menunjukkan gugatan itu, sebelumnya mereka sudah datang dan sudah berdiskusi dengan DPR. Ya tentu langkah-langkah hukum yang mereka laksanakan pada waktu itu tentu kita sangat menghormati. Dan sebetulnya setengah jalan itu mereka sudah berhasil ya dengan gugatan yang mereka ajukan itu. Nah sekarang ketika mereka gagal untuk katakanlah mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang mereka harapkan, maka mereka akan datang ke DPR. Tentu kita akan menerima mereka dengan senang hati ya. Tentu adalah kewajiban kita juga untuk mendengarkan dan memperjuangkan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat termasuk komunitas cuci darah ini. Tetapi memang dalam konteks yang sama kita juga harus menghormati semua aturan main yang ada sekarang. Karena tidak boleh misalnya ada aturan yang diberlakukan kemudian kita terobos begitu saja hanya untuk mendapatkan bagaimana supaya kelompok atau komunitas cuci darah ini bisa masuk di sana. Tetapi pada titik yang sama kita berharap bahwa seluruh komponen masyarakat yang tidak mampu, ini ingat nih, seluruh komponen masyarakat yang tidak mampu, ya kita harus memasukkan pada kelompok PBI itu. Jadi kalau misalnya... Ya, Pak Saleh. Ya, tampaknya Pak Saleh, mohon maaf, tampaknya terputus kali ini dengan audio dari Anda ini yang terputus dengan Pak Saleh Daulay. Nah, kita persilakan pemerintah untuk proses sambung lagi. Sebagaimana prosedur yang semestinya dilakukan. Kemudian yang berikutnya sebetulnya ada poin yang tadi belum sampai di dalam diskusi kita, yaitu terkait dengan kemungkinan akan beralihnya kelas. Ya. Ya, Pak Saleh, mohon maaf terputus dengan Pak Saleh. Ada sedikit gangguan komunikasi di studio kami. Saya ke Bang Timbul tadi. Mungkin saya masuk kepada beberapa hal yang bisa menjadi poin perbaikan ataupun
peningkatan pelayanan dari BPJS ini. Tadi Pak Saleh sempat menyebut salah satunya mengenai mungkin peleburan kelas, yang lainnya mungkin tadi mengenai bagaimana agar kondisi atau penerimaan di rumah sakit ini juga bisa lebih cepat. Apa yang menjadi catatan dari Bang Timbul dengan adanya dana yang lebih memadai untuk BPJS, apa sebenarnya yang paling cepat yang bisa diperbaiki untuk pelayanan BPJS Kesehatan ini, Bang Timbul? Ya, jadi memang inti daripada pelayanan ini, inti dari persoalan ini kan sebenarnya pelayanan. Bagaimana kita berharap bahwa persoalan yang muncul di rumah sakit khususnya ya, kalau di Paskes tingkat 1 tidak terlampau banyak seperti di rumah sakit. Hadirnya BPJS Kesehatan, sebenarnya Pasal 89 itu mengatakan bahwa ada unit pengaduan di rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Tapi kalau di saat pandemi COVID saat ini, saya pantau itu mereka hanya meninggalkan nomor telepon, tidak hadir. Sehingga ketika pasien ada persoalan di rumah sakit, itu mereka bingung ke siapa akan melapor. Kalau melalui telepon belum tentu juga langsung standby hadir dan sebagainya. Kita tanya ke rumah sakit selalu dikatakan, ya unit pengaduannya kami yang isi Pak. Loh, orang BPJS mana? Tidak hadir. Karena mereka mungkin takut di rumah sakit terkena dan sebagainya. Nah, ini kan harusnya tetap hadir ya. Kita terus mengatakan bahwa pelayanan JKN ini kan informasi tentang manfaat tidak seluruhnya pasien atau peserta JKN mengetahui. Oleh sebab itu kita butuh bantuan. Siapa yang membantu? Ya BPJS Kesehatan. Ketika ada pasien disuruh beli obat sendiri, biarlah orang BPJS ngomong ke rumah sakit. Ketika pasien disuruh pulang sebelum layak pulang, biarlah orang BPJS yang bicara kepada rumah sakit. Jangan biarkan pasien, karena pasien dengan rumah sakit itu tidak seimbang gitu. Nah, itu jadi sentralnya adalah bagaimana pelayanan. Ya. Sekarang saya mau coba begini, katakan Perpres 64 ini sebenarnya kan persoalannya bukan hanya iuran naik. Dia kalau kita lihat ada 3 lagi persoalannya. Pertama tentang denda tadi. Yang kedua, yang ketiga itu ada namanya sentralisasi PBI. Jadi kalau saya setuju, memang pasien-pasien cuci darah ini harus didorong bisa untuk menjadi pasien PBI, ya peserta PBI. Tetapi nanti di 2021 itu ke depannya akan ada sentralisasi PBI, di mana PBI daerah itu tidak ada lagi. Sekarang ini kan jumlah 36 juta. Nah, 36 juta itu nanti akan ditarik ke pusat, tapi saya yakin tidak seluruh 36 itu akan masuk ke PBI. Dia akan kembali menjadi peserta mandiri yang bayar sendiri. Nah, ini kan akan menjadi persoalan berikutnya. Nah, persoalan berikutnya lagi tentang tadi ada kelas standarnya. Ini yang sampai sekarang belum diselesaikan oleh pemerintah. Dan juga kalau kita baca pasal 54-nya, itu disebutkan ada peninjauan manfaat. Nah, peninjauan manfaat ini juga menjadi tanda tanya bagi kita. Kecenderungannya itu akan menurun. Kita sudah perhatikan beberapa obat itu keluar dari Pornas. Kalau obat itu keluar dari Pornas, formularium nasional, berarti itu tidak dijamin. Nah, kalau tidak dijamin, siapa yang membayar? Ya pasien sendiri. Padahal kan pasal 68, Perpres 82 bilang, pasien tidak boleh lagi dipungut biaya untuk pelayanan yang diterimanya. Nah, sekarang ini kan kecenderungannya, pasien itu mendapat obat, ya obatnya tidak masuk Pornas, berarti dia harus bayar sendiri, beli sendiri dan sebagainya. Nah, ini kan persoalan yang masih muncul nantinya ke depan di Perpres 64 maupun pelayanan-pelayanan yang harus terus diperbaiki. Jadi kembali bahwa JKN ini sudah sangat baik, sudah sangat membantu, tolong ditingkatkan dari sisi regulasi pelayanan, kehadiran orang BPJS supaya pasien ini yang bergotong royong mengiur, membayar upahnya Mas Iqbal dan direksi ini, ya bisa dibantu begitu. Karena regulasinya terus berubah, informasinya tidak terlampau banyak sosialisasi. Nah, ini kan kembali persoalan teknisnya gitu. Baik, saya berikan kepada Mas Iqbal untuk bisa menjawab mengenai hal tersebut. Mungkin beberapa poin tadi menarik dan ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat tadi, Mas Iqbal. Ya, tentu petugas BPJS ada diakses sebetulnya 24 jam juga, Pak. Jadi memang kanal-kanalnya tersedia. Dan kita juga harus mengoptimalkan unit pengaduan di rumah sakit. Di rumah sakit ada unit pengaduan juga, dia membantu proses di rumah sakit juga. Kolaborasi dengan petugas BPJS 1. Artinya siap membantu apa yang kendala yang terjadi. Sebetulnya kan yang harus diperbaiki misalkan jangan ada tunggakan iuran. Sehingga ketika mengakses bisa tidak harus keluar denda layanan dan yang lain. Tertib membayar akan membantu teman-teman saudara kita yang lain. Dan kebetulan kita dianugerahi kesehatan. Itu yang sebetulnya yang harus dilakukan oleh semua dari kita peserta.
ya memang betul yang disampaikan Pak Timbul, diperbaiki soal layanan, soal kecepatan mitigasi apabila ruangan penuh dan yang lain, apakah digeser ke rumah sakit yang ini. Kalau di Jakarta kan ada SPGDPT, sehingga bisa digeser dan yang lain. Terus soal pelayanan bagaimana di kelas standar, misalkan nanti ada obat dikeluarkan dari Fornas. Loh, yang mengeluarkan obat dari Fornas itu ahli loh ya, bukan karena kehendak pasien dan yang lain. Ini perlu dipahami juga. Fornas ada tim yang memang farmakolog yang memang handal, sehingga harus dikeluarkan dengan melihat soal efektivitas obat dan yang lain, Pak. Karena jangan sampai kita membiayai sesuatu yang memang tidak memberikan manfaat kepada pasien. Dan itu kan dosa besar buat kita ketika sebetulnya anggaran yang dikumpulkan dari seluruh rakyat yang menjadi kontribusi ini tidak dimaksimalkan untuk kepentingan pelayanan. Artinya ada obat yang lebih baik dianggap oleh tim Fornas untuk bisa dipilihkan untuk pasien dan yang lain. Okay. Hal yang ini memang kadang di luar BPJS Kesehatan, tapi kami memberikan data supaya itu bisa lebih baik lagi prosesnya. Oke, dari kenaikan ini sebenarnya kan memang salah satu hal yang paling mendesak adalah defisitnya anggaran BPJS 2019 kemarin terakhir memang tercatat 15 triliun lebih begitu defisit dan akan mungkin lebih besar lagi di tahun 2020 nih kalau memang iuran ini tidak bisa menyelamatkan begitu. Tapi mengenai defisit ini sendiri mungkin akan tidak bisa terpenuhi kalau karena atau akibat dari kenaikan justru mereka yang rutin dan rajin membayar iuran ini terus menurun. Apakah ini akan menjadi masalah, Pak Saleh? Apakah Anda melihat ini bisa menjadi masalah yang justru akan mengancam BPJS juga? Tadi sebetulnya ketika terpotong pembicaraan saya, pertama tadi ini masalahnya ini kan kenaikan ini sudah final dari seperti yang kita diskusikan di awal. Nah, kalau dia sudah final berarti ada beberapa konsekuensi yang harus diantisipasi. Misalnya pertama, bahwa ada penurunan kelas. Jadi kalau misalnya masyarakat itu penurunan kelas, berarti dikhawatirkan akan mengurangi penghasilan BPJS. Itu tentu akan berimplikasi pada katakanlah penerimaan dari BPJS itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau misalnya orang rame-rame pindah ke kelas 3, nah pertanyaannya adalah apakah rawat inap, katakanlah kamar-kamar yang ada di rumah sakit itu semuanya sudah disiapkan untuk menampung mereka seperti itu. Karena saya sebetulnya Pak Timbul tadi diskusi soal kelas standar itu, saya kira itu belum bisa langsung 1 bulan 2 bulan, itu masih wacana saja. Nggak tahu kita kapan itu akan terwujud gitu. Karena regulasi untuk bikin kelas standar itu aja belum ada. Itu kan tentu agak sulit ya untuk mewujudkan itu. Meskipun ya tentu pada titik yang sekarang ini kita harus tetap berjuang agar pelayanan itu tetap maksimal. Itu konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua adalah bisa jadi orang akan keluar dari BPJS itu dengan tidak sengaja atau secara tidak langsung. Caranya gimana? Mereka tidak bayar iuran. Kalau mereka tidak bayar iuran, kan hukumannya mereka tidak bisa menerima pelayanan kesehatan saja sampai mereka membayar tunggakan-tunggakannya, kan itu. Nah, seperti yang kata Pak Timbul tadi, ini kan BPJS ini banyak aturan, banyak ancaman. Ya, lebih banyak ancamannya kepada masyarakat daripada peningkatan kualitas pelayanannya. Kalau mau jujur sampai sekarang ini kan seperti itu. Nah, kalau misalnya masyarakat tidak bayar, otomatis kan mereka akan keluar secara perlahan-lahan dari BPJS ini. Kemudian penghasilan dari BPJS itu otomatis akan berkurang. Itu konsekuensi juga. Nah, ini apakah misalnya itu sudah diperhitungkan? Apakah misalnya perhitungan-perhitungan itu masuk di dalam simulasi yang dilakukan ketika mau menaikkan iuran ini. Kemudian yang ketiga, kan sekarang kita juga memberikan APBN yang saya kira cukup besar ya ke BPJS. Jangankan kementerian lembaga itu yang katakanlah ada beberapa kementerian lembaga yang besar, anggarannya nggak sampai sebesar 45 triliun. Ada banyak tuh kementerian yang anggarannya katakanlah hanya 350 miliar seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu anggarannya paling 500 miliar. Ini anggaran untuk BPJS kesehatan ini sampai mencapai 45 triliun. Ini kan luar biasa besarnya. Nah, pertanyaan saya apakah dana yang 45 triliun ini, anggaran yang 45 triliun tahun 2021 nanti ini, itu sudah dihitung secara mendetail bahwa tidak akan berdampak atau menyisakan defisit lagi gitu. Karena kalau misalnya masih tetap menyisakan defisit, berarti kan tidak ada maknanya apa-apa kenaikan ini.
Ya. Artinya tidak menyelesaikan Hanya masalah memberatkan yang katanya salah satu masalah yang fundamental yang harus diselesaikan dari BPJS ini kan ini. Selain daripada pelayanan tadi, yaitu Ya. bagaimana agar tidak defisit. Karena kita harus mengakui, semua tadi kita mengakui bahwa JKN ini diperlukan oleh rakyat Indonesia. Ya. Tetapi JKN ini jangan sampai merusak sistem keuangan negara. Ya kan, kalau keuangan negara tetap terganggu, kemudian pelayanan kesehatannya juga tidak maksimal. Kalau misalnya hal itu tidak dipenuhi dua-duanya, ya sama saja kita tidak memiliki JKN. Padahal masyarakat itu berhak secara penuh atas pelayanan kesehatan ini. Inilah saya kira hal-hal penting dan pokok yang mesti harus dipikirkan oleh pemerintah. Terutama dalam hal ini operatornya, yaitu BPJS Kesehatan. Adakah kekhawatiran itu, Mas Iqbal, dari BPJS Kesehatan, bahwa karena aturan tersebut justru akan ada kesulitan pembayaran, penurunan kelas, dan akhirnya pengguna ataupun peserta yang tertendang keluar karena tidak membayar? Ya, kita mesti pakai data ya. Jadi kalau kita melihat pergerakan peserta bergerak ke kelas 3 itu angkanya tidak lebih dari 10% dari total peserta mandiri. Kita kan hanya melihat dari segmen mandiri terus ini. Jadi harusnya komprehensif dilihat pekerja penerima upah swasta itu kontribusinya besar juga. ASN, TNI Polri juga mengkontribusi. PBI juga malah berkontribusi besar di sana. Nah, ketika disampaikan bahwa anggaran besar, pemanfaatannya juga besar Pak dari tahun ke tahun. Di 2019 di laporan kami itu ada 756.515 pemanfaatan dalam hari kalender. Itu yang sakit. Belum kita bicara tentang yang sehat dan yang lain. Anggaran besar digunakan itu memang murni untuk kepentingan pembiayaan jaminan manfaat. Faktualnya ketika kondisinya sudah dilakukan sekarang, di awal Juli BPJS Kesehatan mendeklar bahwa tunggakan yang jatuh tempo ke rumah sakit sudah diselesaikan, termasuk denda keterlambatan. Itu kita juga lakukan pembayaran sehingga rumah sakit bisa fokus untuk memberikan layanan yang lebih baik. Tentu BPJS Kesehatan harus memantau dengan ketat bagaimana komitmen rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dan harapan kami sebetulnya begini ya, perbedaan kelas 1, 2, 3 itu kan soal misalkan manfaat non medis ini. Jadi ketika nanti ini digagas memang di Perpres 64 2020, penyelesaian kajian adalah di 2020. Pelaksanaan kelas standar nanti paling lambat 2022. Semua memang perlu proses, Pak. Oke. Bang Timbul, apa yang bisa dilakukan? Kembali lagi upaya hukum, kita hormati keputusan dari MA ini. Tapi bagaimana agar masyarakat ini juga tetap bisa menikmati JKN ini dan bukan malah menjadi petaka buat masyarakat yang tidak bisa mendapatkan jaminan kesehatan dan juga petaka bagi BPJS yang akhirnya tidak bisa menutupi defisitnya juga, apalagi jangan sampai menjadi petaka bagi negara yang akhirnya mendapat gangguan pada anggarannya karena besarnya pertanggungan. Ya, jadi saya mau masuk kepada defisit dulu ya. Kalau kita baca RKAT 2020 ini, pendapatan itu ditargetkan 147 triliun. Ya, dengan kenaikan pembiayaan itu 111 tambah 15 triliun setengah itu yang defisit yang di carry over dari 2019. Sebenarnya itu kita surplus kalau memang kondisi normal sesuai dengan RKAT. Tetapi memang kondisi tidak normal. Saya melihat misalnya pos pemasukan dari PPU Badan Usaha yang ditargetkan 31 triliun itu pasti anjlok. Karena apa? Banyak PHK, banyak perusahaan yang sudah sulit untuk membayar iuran. Nah, kemudian dari PBPU peserta mandiri ini per 31 Mei saya perhatikan jumlah total 31 juta peserta di kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang menunggak itu 52%, 16 juta. Nah, kalau kita kaitkan dengan berapa tunggakannya itu sekitar 12 triliunan. Nah, artinya ini memang sangat besar. Oleh sebab itu memang ancaman terjadinya defisit ada nggak? Ada. Tetapi bagaimana juga bisa kita maksimalkan sehingga bisa surplus. Nah, kalau memang ini bisa surplus, ya bisa 1 triliun surplus. Tapi kembali persoalannya dalam proses kinerja direksi nantinya. Nah, oleh sebab itu memang putusan MA ini harus kita hormati dan saya berkali-kali mengatakan harus ada mitigasi yang harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan dari sisi regulasi. Pertama, tidak harus seluruh keluarga itu wajib satu kelas. Nah, ini kan juga untuk menurunkan tingkat nonaktif, ya. Satu keluarga itu kan sekarang harus kelas 1 semua. Bapaknya kelas 1, anaknya kelas 1. Nah, dibiarkan saja anaknya mau kelas 1, bapaknya pindah ke kelas 3, silahkan. Supaya bisa menjadi
proses untuk menurunkan tingkat turun kelas. Yang kedua, ketika dia mau membayar, jangan satu keluarga harus 1 hari. Itu kan tanggal 10 maksimal. Kalau bayar hari ini, bapaknya saja ditolak karena harus satu keluarga. Biarkan bapaknya dulu dibayar, besok anaknya, lusa istrinya, dan sebagainya. Jadi proses ini kan dalam rangka untuk menurunkan tingkat nonaktif, tingkat tunggakan iuran. Nah, ini persoalan yang harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan supaya melakukan mitigasi supaya masyarakat itu juga bisa mempunyai ruang untuk tetap bisa menjadi peserta. Jangan satu keluarga, kalau namanya juga peserta bukan penerima upah. Pekerja ini bekerja dulu baru dapat upah. Nah, bisa dicicil biar bisa menjadi tetap peserta. Peserta JKN, hak konstitusional. Jadi JKN ini jangan dibiarkan begini, kalau nggak mampu ya turun kelas, kalau nggak mampu ya paling nunggak. Nggak bisa, ini kan hak konstitusional. Harus dijamin oleh negara dan BPJS Kesehatan supaya mereka tetap memiliki hak konstitusional ini. Nah, oleh sebab itu memang harus ada mitigasi-mitigasi yang dari sisi regulasi sehingga peserta ini tidak menjadi nonaktif begitu. Oke, baik Bang Saleh, sebelum nanti dijawab juga oleh Mas Iqbal, kalau catatan dari Anda sebagai penutup juga di sini, bagaimana agar ini tidak menjadi justru bencana bagi entah itu peserta, bagi BPJS maupun dari anggaran negara? Jadi sebetulnya saya mau menanggapi tadi Mas Iqbal tadi. Ini kan selalu kalau kesan saya itu, selalu kalau memberikan jawaban itu selalu menganggap sepele aja. Misalnya katakanlah tadi, penurunan kelas itu hanya 10%. Ya kalau 10% kan itu besar jumlahnya tuh. Itu kan yang tidak pernah dijelaskan berapa persen akibat dari penurunan ini terhadap penghasilan BPJS. Itu kan satu hal ya. Jadi kalau tadi kan persoalannya kan BPJS ini harus diselamatkan, jangan sampai defisit itu dulu. Nah kalau misalnya tadi ada penurunan kelas, kemudian nanti ada orang yang tidak aktif tadi nggak dijelaskan, berapa yang tidak bayar, misalnya kolektibilitas daripada iurannya berapa, misalnya sampai sekarang kan belum juga dijelaskan pada kita. Itu penting sekali, jadi jangan dianggap sepele karena akumulasi dari semua inilah yang menyebabkan ya bahwa defisit itu terjadi. Memang katakan 10% di sini, 10% di sana, 10% di kan banyak kasus, banyak problem di dalam BPJS ini. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, saya sebetulnya termasuk orang yang membela habis ya BPJS ini supaya tetap harus meningkatkan pelayanan. Nah sekarang kan sudah ada kenaikan. Di dalam Perpres itu salah satu amanatnya yang penting sekali dicatat itu adalah agar pelayanan ini dinaikkan. Seiring dengan kenaikan iuran. Itu kalau nggak salah saya coba dibaca lagi lah di dalam Perpresnya itu. Nah sekarang begini, ini kan kenaikan sudah ada. Sekarang saya tanya, apakah ada jaminan dari BPJS bahwa pelayanan itu akan baik? Kalau misalnya pelayanannya sama saja, ini kan sampai hari ini masih sama saja, padahal udah naik loh ini. Kan udah naik nih, setelah Perpres itu otomatis naik, kan nggak nunggu-nunggu. Nah sekarang kalau misalnya pelayanan tetap sama, lalu apa yang harus diterima oleh masyarakat sebagai timbal baliknya kepada mereka dari kenaikan ini. Kalau enggak ada, ya berarti kan semuanya ini pelayanan apa yang ada di Republik ini ya dibebankan kepada masyarakat. Coba lihat, listrik kita yang bayar, air kita yang bayar, pendidikan kita ikut juga bayar, kesehatan kita juga bayar sekarang ini. Lalu apa dari peran kontribusi negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat? Ini kan sebagai bentuk ketundukan masyarakat kepada pemerintah. Ini kalau enggak ya repot dong. Kita bayar pajak, bayar semua ini segala macam. Sementara apa yang diterima oleh masyarakat tidak seimbang dengan apa yang mereka lakukan untuk negara ini. Ini menjadi catatan penting ya untuk BPJS. Jangan pernah menganggap sepele urusan pelayanan kesehatan ini. Karena ini adalah salah satu hak konstitusional tadi yang disampaikan Bang Timbul. Dan itu tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh dikurangi sedikit pun. Karena itu hak konstitusional. Jadi ini catatan penting yang harus direnungkan oleh kita semua. Ya, saya yakin ini juga menyuarakan keinginan dari masyarakat banyak pengguna BPJS. Nah, Mas Iqbal, apa dong kalau begitu perbaikan yang bisa diharapkan oleh masyarakat dengan adanya pemenuhan ini, ada iuran yang lebih baik untuk BPJS, lebih tinggi untuk BPJS sehingga perbaikannya juga diharapkan. Apa Mas Iqbal? Silakan singkat saja Mas Iqbal. Ya, prinsip sistem jaminan sosial nasional itu gotong royong. Di kelas 3 itu tidak berarti tidak dijamin hak konstitusionalnya. Itu kan soal rasa ya, bagaimana pelayanan medis itu tidak ada perbedaan kelas 1 dan 2, 3. Artinya negara hadir memastikan dengan kontribusi 58% dijamin seluruhnya di sana. Memang penyesuaian iuran sudah terjadi di 1 Juli.
Tapi permasalahan bahwa ada ketimpangan pembayaran itu terjadi sejak lama. Jadi apa 1 hari 2 hari bisa selesai. Dan komitmen BPJS yang disampaikan Pak Saleh, kami mengamini semua yang disampaikan oleh Pak Saleh bahwa kami harus melakukan perbaikan, menekan bagaimana pelayanan kepada peserta menjadi lebih baik. Nah, kalau sekarang kondisinya Pak, bahwa tidak terjadi tunggakan misalkan pembayaran dari BPJS ke rumah sakit bisa konsentrasi untuk melayani. Apabila ada BPJS menyampaikan ini ada kendala dan yang lain, BPJS Kesehatan segera mempercepat. Kalau kecepatannya selama ini misalkan 2 jam, tentu harus lebih cepat daripada 2 jam dan yang lain. Itu komitmen pelayanan yang kita komitmenkan di 2020 menjadi lebih baik, karena soal persoalan kekurangan pembiayaan menjadi minimal di 2020. Kami sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Saleh tadi soal perbaikan layanan, hal-hal yang harus diinsert oleh BPJS Kesehatan, dan tentu kami memonitor secara ketat bagaimana proses ini di lapangan bisa berjalan dengan lebih baik. Baik, Pak Iqbal, kita harapkan nanti perbaikannya karena ini adalah peraturan yang sudah akan langsung berlaku. Beberapa masukan tadi sangat baik saya rasa dari Pak Saleh dan juga Bang Timbul tadi yang sudah disampaikan. Dan kita juga semua menginginkan agar BPJS bisa beroperasi lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Tidak main-main dengan pelayanan tadi seperti kata Pak Saleh. Saya mau berterima kasih kepada Pak Iqbal Anas Ma'ruf, Kepala Humas BPJS Kesehatan, dan juga Pak Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI, dan juga koordinator dari BPJS Watch, Bang Timbul Siregar. Terima kasih sudah bersama kami pada pagi hari ini.